Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Latifah, NIM 19402100010 dari kelas A5 KPI. Saya di sini akan membuat sebuah penugasan untuk memenuhi mata kuliah public speaking guna untuk tugas ulangan akhir semester. Mata kuliah public speaking yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Mansur Hidayat MA. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala kulli hal. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul serta bermuajahah dalam majelis yang insyaallah baru ini. Kedua kalinya, sholawat ma'a salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat tersebut kelak kita semua yaumil qiyamah mendapatkan asyafa'atul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan menyampaikan sebuah pembahasan mengenai sikap seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni yang pertama dari ucapan, yang kedua dari pakaian, yang ketiga dari tata krama, dan yang keempat dari kedisiplinan. Yang pertama dari ucapan. Seseorang baik buruknya menurut agama, sosial, dan lingkungan bisa dilihat dari bagaimana cara dia berbicara kepada orang lain. Ketika dia berbicara kepada orang lain sudah terbiasa berkata buruk, berkata kotor, maka sudah jelas, sudah bisa dilihat jika dia mempunyai karakter yang kurang baik. Dan sebaliknya, ketika dia sudah terbiasa untuk berkata baik, berkata positif terhadap orang lain, tidak mudah untuk berbicara kotor, dan lain sebagainya, pasti dia karakternya tentu baik. Karena karakter seseorang dan sikap seseorang itu bisa dilihat dari cara berbicara, cara dia berucap kepada orang lain. Lalu yang kedua, dari segi pakaian. Pakaian juga bisa kita lihat dari seseorang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Karena sebuah penampilan menjadi aspek yang sangat penting untuk menilai bagaimana karakter, sikap, akhlak dia kepada orang lain. Ketika dia terbiasa untuk memakai pakaian yang tidak menutup aurat, dia terbiasa untuk memakai pakaian yang terbuka, maka kita bisa sedikit melihat karakter seseorang tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika seorang wanita muslimah dan seorang laki-laki muslim, dia terbiasa untuk berpakaian sesuai aturan agama, maka insya Allah akhlaknya juga sesuai dengan pakaian atau penampilannya. Lalu yang ketiga, tata krama atau akhlakul karimah. Kita bisa melihat agama seseorang itu dengan cara dia mempunyai tata krama atau tidak. Ketika dia bisa berlaku sopan dan santun kepada orang lain, insya Allah dia mempunyai karakter yang baik pula. Tapi sebaliknya, ketika dia dengan seseorang, baik itu dengan yang lebih muda dari dia atau yang lebih tua dari dia
dia tidak mempunyai sopan santun sama sekali, ya pasti sudah terlihat jika karakternya kurang baik. Karena aspek tata krama atau adab itu adalah aspek yang sangat penting. Ilmu dengan adab saja tingkatannya masih tinggi adab. Karena percuma semisal ilmunya banyak, sepintar apapun dia tapi tidak mempunyai akhlak atau kesopanan, ilmu itu sama sekali tidak ada gunanya. Lalu aspek yang terakhir atau yang keempat, yakni kedisiplinan. Baik itu disiplin untuk beribadah, disiplin waktu, dan disiplin dalam melaksanakan tugas dia sehari-hari. Jika seseorang terbiasa berperilaku disiplin akan kehidupannya, karakter serta sikapnya tentu akan lebih tertata. Seperti sudah ada waktunya untuk beribadah, dia langsung melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agamanya. Ketika dia disiplin akan waktu, komitmen akan waktu, dia juga akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak luput pula ketika dia melakukan kedisiplinan di ranah sosial kemasyarakatan. Itulah sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai kita dapat melihat beberapa aspek penting ketika menilai agama seseorang atau karakter seseorang dari beberapa aspek, yaitu yang pertama dari ucapan atau bahasa, yang kedua dari tata krama, yang ketiga dari kedisiplinan, dan yang keempat yaitu dari pakaian atau penampilan. Untuk selanjutnya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun perilaku, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.